Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad ya Muhammad ya ali ali Muhammad siratu aliyan haqqun numsikuhu alik siratu haqqun numsikuhu Allah rahman rahim hayyun qayyum sami' basir alim mudud mustaq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wal walidayya walil mu'minina amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat jumpa dengan saya Suparno di metode atau cara menghafal Quran untuk orang tua dan lanjut usia. Jadi untuk orang tua yang dulu belum sempat menghafal Al-Quran, terus ingin menghafal Al-Quran, nah ini kita coba bahas bersama bagaimana caranya, metodenya bagaimana, terus yang perlu kita hindari apa gitu ya untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Oke. Oh ini kurang jelas ya warnanya. Warnanya kita ganti. Jadi menghafal Quran, menghafalkan Al-Quran, menjaga Al-Quran. Jadi menghafal itu secara bahasa artinya itu menjaga. Hafid, si hafid, orang yang menjaga. Hafidul Quran, yang menjaga Al-Quran. Oke. Nah, pertama kali yang perlu kita lakukan, kita udah umur, udah 30 tahun, udah 40 tahun, 50 tahun, apalagi 60 tahun, 70 tahun, tapi punya keinginan untuk belajar menghafal Al-Quran. Itu ada 2 poin yang perlu disyukuri. Yang pertama, keinginan untuk belajar itu perlu kita syukuri. Perlu disyukuri, sangat-sangat. Karena orang yang tua rata-rata sudah waktunya mencari uang, sudah waktunya ini. Tapi Bapak Ibu masih kepikiran. Untuk apa? Masih ada niatan, masih punya keinginan untuk belajar, itu Masya Allah, mumtaz. Sangat keren sekali. Level kedua, bahkan Bapak Ibu ingin menghafalkan Al-Quran. Ini tambah keren sekali, tambah bagus sekali. Masya Allah. Insya Allah sangat berkah sekali ilmunya, sangat berkah sekali umurnya, sangat berkah sekali kesempatannya. Jadi ketika nanti ditanya, umurmu buat apa? Saya pakai untuk menghafalkan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Nah ini kan jawaban yang Masya Allah. Siapa yang menjawab itu? Amal kita. Jadi perbuatan kita pada saat menghafal Al-Quran itu yang akan menjawab malaikat. Bahwasanya umur kita pakai untuk membaca, mengulang-ulang Al-Quran, memahami Al-Quran. Bisa juga dia menghindari maksiat dengan menghafal Al-Quran. Nah, keren sekali ya. Menghindari maksiat sudah pahala. Terus menghindarinya dengan menghafal Al-Quran. Apa namanya? Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu yang pertama. Jadi kita bersyukur karena punya keinginan untuk menghafal Al-Quran. Yang selanjutnya bersyukur karena kita sudah mulai. Ya. Kita sudah mulai untuk menghafal Al-Quran. Karena beberapa orang itu punya keinginan. Oh iya, sebenarnya saya itu punya keinginan untuk menghafal Al-Quran. Punya keinginan untuk belajar membaca Al-Quran bahkan. Tapi tidak dilakukan. Jadi sudah punya keinginan. Habis itu keinginan itu juga diapresiasikan.
dilakukan, dijalankan, itu juga layak untuk disyukuri lagi. Ini adalah bekal besar, basic, bekal mendasar bagi kita yang ingin menghafal Al-Quran. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu menghilangkan mindset buruk, prasangka buruk kita terhadap Al-Quran. Loh, maksudnya gimana? Quran kan semuanya bagus. Quran itu semuanya baik. Quran itu semuanya Masya Allah. Ya kan? Semua yang ada dalam Al-Quran itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi hidayah bagi manusia. Ada yang mendapatkan hidayah dari surat Al-Baqarah, dari Al-Fatihah, ada dari An-Nas, ada dari Al-Ikhlas, ada dari surat-surat yang lain. Waqiah misalnya, atau Al-Kahfi misalnya. Ada yang dapat hidayah di situ. Hidayah seperti apa? Ada yang dari sejarah, ada yang dari fikih, ada yang dari tajwid, ada yang dari ilmu. Misalnya karena melihat proses pembuat terjadinya, terbentuknya manusia. Misalnya dia seorang dokter yang dia yakin kalau orang yang atau siapapun yang bisa mengetahui proses ini secara detail, nggak mungkin manusia. Kenapa? Karena itu hanya bisa diketahui dengan mikroskop. Mikroskop pun dengan mikroskop modern yang sudah canggih, sudah 3 dimensi. Jadi ketahuan, oh segumpal daging, oh segumpal darah, oh ini udah ada tulangnya, udah kayak gitu. Tapi apa? Al-Quran sudah menyebutkannya 14 abad yang lalu. Nah, kayak gitu kan. Eh, itu bukti bahwasanya Al-Quran itu spesial. Nah, sekarang kita maksudnya menghilangkan mindset buruk, prasangka buruk itu apa? Itu sebenarnya bukan Qurannya, tapi kita, prasangka kita terhadap Al-Quran. Jadi prasangka kita terhadap diri kita terkait Al-Quran. Jadi misalnya kayak gini, aku sudah tua, nggak mungkin bisa menghafal Al-Quran. Nah itu buang jauh-jauh. Umur saya sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, pikiran saya sudah berat, sudah lewat, sudah kurang cepat, sudah, pokoknya semua alasan itu dibuang jauh-jauh. Kenapa? Di sini urusannya bukan masalah banyak-banyakan. Kita berlomba, wah, aku paling banyak menghafal Quran, aku lebih cepat menghafal Quran dan semacamnya. Bukan urusan itu. Urusan kita itu kita menghafal Quran biar tambah akrab dengan Al-Quran. Jadi kita tambah. Karena kalau kita menghafal Al-Quran kan jadi sering tuh. Kita sering baca Quran. Walaupun misalnya satu hari kita menghafal satu ayat. Atau satu minggu satu ayat. Atau 2 minggu satu ayat misalnya. Jadi satu ayat, satu minggu kita baca terus berulang, ulang, 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 ulang. Sehari baca 10 kali, besok 10 lagi, besok 10 lagi. Itu satu minggu keren sekali. Berarti kurang lebih 70 kali pengulangan. Kalau para peneliti bilangnya pengulangan itu sampai 20 sudah hafal. Tapi kalau pengen mutkin, pengen kuat hafalannya itu sampai 100 kali. Nah itu diterusin kan tinggal kurang 30 kali lagi itu pengulangannya. Gitu. Terus selanjutnya karena ini menghafal untuk usia sudah tua atau 30 ke atas lah, 40 ke atas kayak gitu, jangan menargetkan khatam hafalan Quran terlalu cepat. Misalnya, aku mau hafal 30 juz dalam 1 bulan. Wah, itu sangat kurang kondusif. Itu efeknya malah negatif untuk kita. Terus, bagaimana? Jadi, seperti yang di atas, kita menghafal Quran biar tambah akrab sama Al-Quran. Itu targetnya. Masalah hafal nggak hafal gitu nanti. Yang penting kita berproses. Kita berproses menghafalkan Al-Quran. Terus, efek negatifnya apa sih kalau kita targetnya terlalu cepat, terlalu pendek jangkauannya? Misalnya 1 juz, 1 tahun 30 juz. Nah, ketika tidak tercapai, kita itu bisa down. Kita jadi menyerah. Jadi males lagi, tidak semangat lagi, niatnya hilang, tidak ada gairah lagi untuk menghafal. Yang kedua, karena kita usia sudah tua, 40 tahun ke atas rata-rata kita sudah punya pekerjaan, sudah punya keluarga, punya anak, dan seterusnya. Mungkin ada punya tanggungan orang tua bisa jadi.
gara-gara kita menghafal Al-Quran, terus pekerjaannya jadi terbengkalai. Enggak kan? Tetap pekerjaan kita tetap jalan, hafalan juga jalan. Jadi apa? Sudah, kita target pendek saja, bukan jangka jauh. Misalnya target pendeknya sehari saya mau mengulangi satu ayat 10 kali, 15 kali, atau satu ayat saya ulangi selama 15 menit, kayak gitu. Jadi proporsional, tetap kita jaga proporsional, keseimbangan kita jaga. Jadi jangan sampai gara-gara menghafal Al-Quran, tugas jadi terbengkalai, anaknya tidak cukup perhatian, dan seterusnya. Jadi yang paling bagus adalah sedikit tapi terus menerus. Teorinya seperti itu ya. Sedikit tapi terus menerus. Jadi sering kita listening Al-Quran, simak Al-Quran, mendengarkan Al-Quran itu bagian dari hafal Al-Quran. Menjaga hafalan dalam Al-Quran. Apa yang kita lakukan akan jadi makhluk. Akan jadi makhluk yang kita sebut tadi dengan amal. Jadi amal itu bukan hanya amal terus diam gitu toh, enggak. Amal kita yang akan berbicara nanti alam di alam barzah nanti yang akan berbicara adalah amal perbuatan kita. Nah, amal perbuatan kita menghafal Al-Qur'an, saya pribadi yakin itu adalah makhluk yang baik, yang bagus untuk kita semuanya. Terus caranya bagaimana? Menghafal Al-Quran yang pertama adalah ya kita berdoa dong. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dipermudah urusan kita. Karena kita kan niatnya baik, mau akrab sama Al-Quran, sering lihat Al-Quran, sering baca Al-Quran. Nah, kita niat baik, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai yang memegang urat nadi kita, wahai yang memegang ruh kita. Kita minta izin pada Allah, ya Allah saya ingin menghafal Al-Quranmu. Kayak gitu. Bismillah, sholawat, jangan lupa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nah, yang syarat selanjutnya, kalau mau hafalan Quran, sudah lancar membaca Quran. Nah, bagi teman-teman yang misalnya belum lancar membaca Al-Quran dan pengen belajar membaca Al-Quran, bisa menghubungi kami, tinggalkan komen aja. Oke, jadi kalau belum lancar membaca Al-Quran, sangat tidak disarankan untuk hafalan Quran. Kenapa? Nanti yang dihafal itu bacaan yang tidak pas, bacaan yang tidak benar atau keliru. Seperti itu. Terus, menggunakan mushaf hafalan. Jadi menggunakan mushaf atau kitab Al-Quran yang memang didesain untuk hafalan Al-Quran. Jadi jenisnya ada banyak sekali, tinggal ambil salah satu atau minta rekomendasi. Bisa juga nanti Jabri atau tinggalkan komen yang pengen link mushaf hafalan atau mushaf Quran untuk hafalan. Nanti bisa kami rekomendasikan. Jadi ciri dari mushaf hafalan atau mushaf Utsmani itu satu halaman itu 15 baris dan satu juz kurang lebih ada 10 halaman. Dan ada juga bisa menggunakan mushaf hafalan perkata yang ada bahasa Arab, bawahnya ada terjemahnya. Bahasa Arab di bawahnya ada hafalan, ada terjemahnya. Terus mushafnya kalau saya dapat nasihat dulu itu gunakan Al-Quran yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil kita baca mata kita cepat lelah, capek. Dan bisa jadi kita akan keliru baca. Kalau terlalu besar, Qurannya nggak bisa dibawa kemana-mana. Gitu. Jadi kita menggunakan Al-Quran yang dibawa itu ringan, nyaman, gitu ya. Gitu. Terus tidak gonta-ganti Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak diganti-ganti. Mushafnya ya itu dulu. Terus itu lagi yang dibaca lagi. Jadi kita pelan-pelan akan memotret Al-Quran. Jadi ayat per ayatnya itu kita lihat. Terus kita apa? Kita hafalkan, kita baca.
Jadi pertama-tama bisa jadi kita nggak menghafal, baca aja, dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi. Akhirnya kita tahu, oh ayat ini ada di sini. Manansakh min ayatin itu halaman kanan. Waqalatil yahudu ini di halaman kiri, gitu kan? Kan kita ketika kita buka kan kayak gitu, set, gitu kan? Kita buka ini set. Nah, ini kanan depan. Yang pertama kan Fatihah, kita buka innalladzina kafaru. Terus halaman selanjutnya masaluhum, kita lagi buka lagi, buka lagi, buka lagi. Seperti itu akhirnya muncul gambar di benak kita, otak kita. Nah, yang paling keren itu setelah kita menghafal, kita nggak buka lagi Al-Quran. Jadi kita bukanya Al-Quran yang ada di kepala kita. Itu yang lebih keren. Itu disarankan sehingga apa? Al-Quran yang di benak kita itu terbuka terus, dibuka terus, diingat terus, diingat terus. Itu tambah sangat kuat sekali. Jadi sudah nggak bawa Al-Quran kemana-mana lagi gitu, enggak. Sudah apa? Sudah Al-Quran yang di benak kita. Walaupun kita tidak sampai di level Al-Quran natik, Al-Quran yang berjalan seperti Rasulullah. Tapi ya kita jadi orang yang akrab dengan Al-Quran itu sudah Masya Allah. Jadi baca berulang-ulang. Tadi metodenya dibaca 20 kali. Atau kalau mau mutkin dibaca 100 kali. Atau dipakai patokan waktu. Aku sehari 15 menit saja, nggak apa-apa. Jadi dibaca selama 15 menit. Ulang, 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 ulang. Ayat yang itu udah hafal, tambah ayat selanjutnya. Jadi hafalannya ayat per ayat. Kan ada yang hafalannya tuh halaman per halaman. Ada yang ayat per ayat. Ada yang surat per surat. Kalau juz 30 itu surat per surat. Ada juga yang hafalan Quran tuh kata per kata. Jadi misalnya innalladzina kafaru di dalam Al-Quran ada berapa kali. Nah, itu dia tahu. Udah kayak komputer dia. Eh, amanu. Nah, itu amanu dalam Al-Quran ada berapa kali? Banyak sekali kan? Tapi dia bisa. Alladzi, kata alladzi dalam Al-Quran ada berapa kali? Kalau sekarang itu banyak alatnya. Misalnya kita tulis di aplikasi alladzi muncul berapa kali? Nah, itu sudah tahu. Tapi ada orang yang eh, bukan menggunakan aplikasi, tidak menggunakan AI, tapi dia tahu alladzi ada berapa kali. Allah dalam Al-Quran ada berapa kali. An-nar ada berapa kali. Terus al-jannah, surga ada berapa kali. Gitu. Nah, ada juga yang menyarankan dimulai dari juz 30. Jadi surat-suratnya, wah alhamdulillah sudah hafal satu surat. Alhamdulillah itu jadi apresiasi. Jadi kita mengapresiasi diri kita. Sudah hafal lagi, hafal lagi, hafal lagi. Terus kita baca dengan bacaan yang jangan terlalu datar. Misal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu jangankan orang lain, kita sendiri aja bosen mendengarkan bacaannya itu. Tapi dibaca dengan nada yang bisa kita nikmati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita menggunakan nada yang kita nyaman dengan bacaannya. Ada hijaz atau bacaan-bacaan yang lain, silakan. Tapi yang bisa kita nikmati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Dan seterusnya. Jadi bisa uh, naik, datar, turun. Naik, datar, turun. Bisa kayak gitu. Atau pakai lagu yang kita bisa menikmatinya. Intinya rasa di sini. Jadi kita bisa merasakan bacaan tadi. Lebih nyaman. Kita nyaman dalam membacanya. Itu sangat penting. Jadi dibaca 5 kali,
10 kali, berapa kali, tidak masalah. Yang penting kita menikmatinya. Terus, apa tadi? Sampai terasa kalau sudah hafal. Terus ada juga metode kayak gini. Misalnya ini ya, menggunakan mushaf hafalan. Kan ada 3 kata nih. Nah, kita hanya melihat kata M di sini. Tapi kita baca menggunakan mushaf hafalan, menggunakan mushaf hafalan. Kayak gitu. Jadi ini sedang latihan memotret, memotret ayat-ayat yang kita baca. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Ada tasdid ditahan. Amma yatasaalun, anin naba'il azim, dan seterusnya. Jadi, apa tadi? Kita menggunakan nada yang bisa kita nikmati, yang bisa kita rasakan. Selanjutnya, diutamakan tempatnya sama. Tempat untuk menghafal Al-Qur'annya sama, Al-Qur'annya sama, yang keren lagi, waktunya sama. Misalnya, setiap habis sholat subuh, setiap habis sholat maghrib. Itu teorinya ya. Oke, teorinya seperti itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Insya Allah, mudah-mudahan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, Suparno, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.